Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan praktikum sistem operasi keempat kali ini, saya coba akan review dari materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan ketiga. Mungkin saya akan pada pertemuan keempat kali ini mungkin akan lanjut ke activity aja karena kan pertemuan ke satu sampai dengan ketiga sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Oke, kita langsung mulai aja. Pada pertemuan pertama kita ngebahas tentang pengenalan Linux ya. Pengenalan Linux itu kita ngebahas Linux itu apa, lalu terdapat utilitas tool atau utility apa aja yang ada di Linux, lalu ini bisa kalian lihat utilitas pada Linuxnya apa aja, kemudian pengertian shell, lalu apa itu kernel, kemudian sistem file dan direktorinya itu ada apa aja, kemudian terdapat jenis ya pada Unix atau Linux, terus perintah dasarnya itu apa aja. Nah, terus pada pertemuan kedua kita ngebahas tentang base, dimana di base ini di materi base ini kita ngebahas apa itu base, aturan penambahan variabel, lalu operator pada Linux, kemudian percabangan pada Linux ada apa aja, kemudian pengulangan pada Linux ada apa aja, kemudian break and continue statement. Oke, itu untuk pertemuan kedua yaitu base. Kemudian pada pertemuan ketiga kita ngebahas bahasasi, di mana bahasasi pada Linux itu nah tipe data bahasasi pada Linux itu ada apa aja, kemudian macam-macam file header dan fungsi ya di Linux, kemudian running program C-nya di gimana di Linux, kemudian struktur percabangan C-nya di Linux itu bagaimana. Selanjutnya itu terdapat struktur perulangan C pada Linux. Oke, kita langsung aja ya ke activity-nya. Nah, kalian bisa lihat untuk activity-nya seperti biasa kita akan buat menu seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana terdapat sebuah header include studio.h di mana ini merupakan standar input output ya. Kemudian terdapat variabel pil dan a dengan tipe datanya integer, lalu terdapat variabel nama kelas npm dengan panjang 50 untuk nama, kemudian kelas panjangnya 5 npm 8 dengan tipe data karakter, terus terdapat terdapat program utamanya yaitu menu ya. Nah, ini menu ini maksudnya itu ketika kalian memilih pilihan kedua, kemudian sudah dijalankan, dia akan balik lagi ke menu dengan perintah go to menu. Oke, itu biasa untuk ngecetak kita pakai dengan printf, digunakan untuk mencetak. Nah, untuk bilangan pertama terdapat biodata, yang kedua bilangan prima, lalu yang ketiga itu exit. Nah, setelah itu pilihan menu. Nah, kemudian pada perintah ini yaitu mencetak masukkan pilihan menu, di mana saya ataupun kalian nantinya akan memasukkan pilihan menu dari 1 sampai dengan 3, di mana setelah itu pilihan tersebut akan dimasukkan ke variabel pil, lalu nanti dia akan dipanggil. Nah, setelah itu terdapat switch case, di mana case pertama seperti biasa, case pertama itu untuk pilihan menu pertama, di mana kita ngecetak masukkan nama, masukkan kelas, masukkan npm, kemudian variabelnya, dimana masukkan nama ini ketika kalian menginputnya dia akan masuk ke variabel nama kelas dan npm ini. Setelah itu dipanggil. Nah, dipanggilnya itu di sini di perintah printf, terus kalian ngecetak nama anda adalah kelas anda adalah dengan nama npm, kemudian kita panggil nama kelas npm yang sudah diisi atau diinputkan oleh kalian dan dimasukkan ke dalam nama kelas npm variabel ini. Setelah pilihan ini terjalankan, dia akan ngecetak. Setelah ngecetak dia akan balik lagi ke menu awal. Nah, kemudian selanjutnya ke case 2 yaitu mengecek bilangan prima, di mana pada bilangan prima ini kita akan masukkan angka. Nah, terus kemudian setelah itu setelah kita menginputkan angka bilangan prima dan bukan bilangan prima, angka tersebut akan dimasukkan ke variabel a ini, kemudian nanti akan dipanggil. Nah, jadi maksud untuk
percabangan ini terdapat percabangan if else lalu pengulangan for ya. Nah pada percabangan ini dimana setelah kita memasukkan angka yang ingin dimasukkan untuk bilangan prima ataupun bukan bilangan prima, maka nanti program akan pertama itu program akan memperiksa apakah angka tersebut itu kurang dari atau sama dengan satu. Nah tapi jika iya, maka program akan langsung mencetak bahwa bilangan tersebut atau angka tersebut bukan bilangan prima. Oke, bukan bilangan prima. Nih, A kurang dari sama dengan satu, dia bukan bilangan prima. Tapi jika tidak, program akan melakukan iterasi dengan menggunakan ulangan for. Nah, setelah itu program akan meriksa nih kalau bilangan apa variabel A ini bisa dibagi nggak dengan i variabel i ini. Jika hasilnya nggak ada sisa, maka dia akan ngecetak yang A ini bukan bilangan prima, dan variabel primanya ini akan diubah menjadi 0 dan program keluar dari ulangan dengan menggunakan break. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini untuk if else dimana untuk mencetak bilangan prima, bilangan tersebut adalah bilangan prima, bilangan tersebut bukan bilangan prima. Terus kemudian jika setelah itu terdapat case yang ketiga, dimana case ketiga ini merupakan exit. Jadi ketika kalian memasukkan pilihan ketiga, maka pilihan ketiga itu dia akan exit ya, maksudnya itu keluar gitu. Nah ketika kalian pilih di antara pilihan 1 sampai dengan 3, misalkan kalian pilih pilihan 5, nah itu kan nggak ada, maka dia akan ngecetak maaf menu pilihan tidak tersedia, silakan dicoba kembali. Nah dia akan balik lagi ke menu. Nah mungkin itu aja. Oh iya, untuk cara running programnya itu diedit per 4. Mungkin bisa langsung kita lihat aja ya, kita demoin aja. Oke. Oke, ini kita bagi edit 4. Oke, seperti biasa. Ini kita yang udah saya jelasin tadi ringannya. Itu biasa gedit terus nama file .c, lalu kita compile. Nama compilenya itu kita samain aja sama nama filenya. Terus kita enter. Setelah itu kita jalanin programnya. Nah nanti akan seperti ini. Kita pilih menu 1, kita masukkan nama. Ini namanya nama panggilan aja. Terus juga A21 tulisan PM 04 148. Oke, nah jangan nyetak nama Anda adalah Faik, kelas Anda 3IA21 dengan nomor NPM 5042148. Nah kemudian kita pilih pilihan kedua. Nah bilangan prima kelas 1 ya. Nah itu bukan bilangan prima. Kemudian kita pilih bilangan prima lagi, sana kedua. Nah bilangan 2 adalah bilangan prima. Jadi nanti kalian menunya untuk bilangan kedua, untuk pilihan kedua itu ada 2 ya, untuk kalian harus output itu. Jadi ada total yang 4 outputnya ya. Jadi itu untuk biodata bilangan primanya ada 2, yaitu yang satu bukan yang satu itu bukan bilangan prima, kemudian yang kedua itu adalah bilangan prima. Kemudian setelah itu kita exit, kita kelima dulu. Nah maaf baru plan ini tersedia, silahkan coba kembali lalu kita exit dah. Nah nanti outputnya kalian harus kayak gini ya. Nih terus ke menu pilihan 1. Nah terus kemudian masukkan pilihan 2 itu nanti ya kalian masukkan angka 1, kalian
akan cetak bukan bilangan prima. Kemudian bilangan untuk masukkan lagi angka 2 dengan bilangan prima. Kemudian ketika kalian pilih pilihan menu bukan di antara 1 sampai dengan 3, maka dia akan ngecetak ini, maaf, menu pilihan tidak tersedia, silakan dicoba kembali. Ketika kalian pilih angka pilihan ketiga, dia akan keluar. Oke, outputnya nanti samain aja. Outputnya itu sama kayak gini ya, cuman nanti kalian ganti namanya kelas NPM itu kayak biasa lah. Kemudian bilangan prima itu terserah kalian, bebas bilangannya, angkanya bebas berapa aja. Kemudian mungkin ini ya, jangan lupa ini juga nih, ketika kalian pilih menu pilih pilihan lain, maka ntar akan muncul apa gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk pertemuan keempat kali ini. Jika ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan di Gmeet aja. Oke, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.